terima kasih masih di Habaurineng. Saya langsung ke Kak Cut deh. Kak Cut, ada nggak sih dari dinas terkaitnya ataupun dari guru-guru ini kan secara Kak Cut juga masih aktif sebagai guru di Man Model, semacam sosialisasi ataukah apakah kelas menulis, kelas membaca atau bagaimana untuk mengembalikan minat baca dan juga menulis untuk generasi muda, ada nggak sih? Kebetulan di Man Model, saya ini salah satu pembina ya majalah sekolah, gitu. Dan juga pembina karya tulis ilmiah. Jadi plus yang diberikan dari pihak sekolah juga luar biasa. Juga dukungan dari Kemenak Kota, dimana setiap hari Kamis, ini khusus di Man ya, di khusus di Man, kami ada ekskul untuk masalah penulisan karya tulis ilmiah. Setiap hari Kamis siang. Jadi itu memang untuk ini ya, untuk menampung aspirasi dari berbagai siswa. Apalagi kan berbagai siswa ini kan banyak latar belakang kemampuannya memenangkan lomba. Jadi mereka ingin ada sesuatu wadah gitu untuk dibina secara terus menerus. Apalagi kalau memang kita sudah memiliki nama di tingkat nasional, rasanya untuk mempertahankan tuh jauh lebih sulit. Iya. Jadi perlu pembinaan gitu dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Tetapi di dalam ini untuk tingkat sekolah kami, walaupun dikatakan karya tulis ilmiah, yang namanya siswa itu kita buat senyaman mungkin gitu. Mungkin ada siswa kadang mau belajar masalah penulisan puisi, cara menulis fiksi, non fiksi. Jadi ya tergantung siswanya gitu. Bu, bagaimana cara menulis artikel? Artikel kan tidak sama dengan karya tulis ilmiah. Betul. Kita imbangi dengan hal-hal seperti itu. Apalagi untuk saat ini kan masalah lomba-lomba yang ada di tingkat Aceh maupun tingkat nasional kan lebih banyak yang masalah non fiksinya daripada yang karya tulis ilmiah. Paling-paling karya tulis ilmiah yang kontinu itu kan setahun sekali yang harus kita bina seperti itu. Apalagi karya tulis ilmiah itu kan membutuhkan sebuah ruang lingkup yang lebih luas, waktunya lebih lama, kemampuan siswanya untuk terjun ke lapangan itu membutuhkan fisik yang lebih gitu. Beda dengan menulis yang biasa. Jadi saya harapkan sebenarnya anak-anak mampu dari berbagai sisi, walaupun nanti akhirnya kan mereka mengambil spesialisasi tertentu. Iya. Kalau Kak Neng, ada tambahan nggak dukungan seperti apa dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Aceh sendiri untuk mendukung anak-anak muda ini lebih giat lagi menulis dan juga membaca? Ya, pasti. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu kan salah satu dari instansi pemerintah yang membidangi masalah kebudayaan. Ada juga di Dinas Pendidikan ya. Kita ini di Aceh kurang sinkron dengan pusat. Kalau di pusat itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu satu, pariwisatanya sendiri. Dan kita di Banda Aceh ini di pariwisata ada kebudayaan. Nah, di kita itu banyak sekali sebenarnya generasi muda yang diajak oleh dinas itu untuk menulis. Salah satu itu di bidang pemasaran itu ada namanya Genpi. Itu Genpi itu mereka ada di seluruh Indonesia. Mereka menulis tentang pesona-pesona Indonesia itu. Nah, dan itu menjadi komunitas yang didukung dan sangat berkembang, menjadi ujung tombak kita untuk membawa pariwisata ini dikenal dunia gitu. Jadi di Dinas Pariwisata itu walaupun di kebudayaan yang kita tahu ada keseniannya, ada bahasa dan seni misalnya di tempat saya, tetapi di bidang lain juga di pariwisatanya komunitas menulis itu benar-benar diajak bekerja sama, dirangkul dan setiap ada kegiatan mereka kita semua terlibat, kita diajak bersama. Pariwisata itu ada di tonggak komunitas-komunitas, ada di tangan anak-anak muda. Tidak akan bisa pariwisata itu dipublikasi oleh Dinas Pariwisata saja, tapi dukungan komunitas. Dan tentu itu tidak hanya dengan cuap-cuap seperti ini. Betul. Yang pasti adalah mereka menulis. Menulis. Terakhir nih pertanyaan untuk menulis, ada apa yang harus diperhatikan dalam tulisan, membuat sebuah tulisan yang baik dan juga enak dibaca? Ya, itu sebenarnya seperti orang makan ya. Ya kalau sih seperti orang makan atau seperti orang bersolek ya.
orang bersolek itu kan punya teknik sendiri ya. Awalnya dia mungkin mencoba-coba pakai warna ini, pakai warna. Demikian juga sebenarnya dengan menulis. Menulis itu tanpa latihan, tanpa banyak membaca, itu tak akan jadi. Sama aja sih kayak kambing berjalan di atas batu ya. Jadi penulis itu pasti, kalau penulis sudah jadi, Iya. udah jadi itu punya latar belakang pembaca apa ya istilahnya, pembaca ulung ya istilah. Dia membaca terus-menerus, dan dia terus teliti. Setiap kata yang dilihat ini mubazir, dia pasti buang. Oke. Nah dari situ. Tapi kalau seorang penulis dia mengatakan saya penulis tapi saya tidak pernah membaca, itu no. No, tidak sama aja Nol, zong gitu nol ya. memang nol sama sekali. Oke. Makanya seorang penulis yang sudah jadi itu punya berdarah-darah dulu. Saya, Bu Cut, Baru dan enaknya yang nanti. lain-lain semua berdarah. Nah kalau hari ini misalnya saya pribadi ya, hari ini bisa diundang kemana saja berbicara tentang puisi, tentang yang lainnya, justru karena sudah berdarah-darah awalnya. Sudah capek Sudah capek duluan sekali. ya. Jadi Dan sekarang tinggal menikmatinya saja. Masih juga, sekarang juga kita setiap datang kemana-mana kita diundang bukan datang pribadi senang-senang bawa tas enggak. Kita awalnya pasti diundang tapi membuat tulisannya dulu atau membuat ulasannya, tergantung apa. Dan kalau saya dalam bulan ini saja saya ada 3 undangan yang diundang, difasilitasi semuanya, tapi saya harus setor tulisan dulu. Harus Nah, tetap bayangkan harus ya. dengan kesibukan di dinas yang programnya banyak dan baru ketok palu sekarang, dengan di luar juga mereka menuntut kita hadir dengan karya kita. Kita sebenarnya mikir-mikir kadang-kadang capek juga, ngapain sih udah gini-gini, udah usia segini kita masih, tapi itu karena kita orang Aceh. Saya ingin Aceh itu punya seseorang yang dianggap orang keluar bisa untuk dan itu tentu kerjanya lebih berat. Saya harus membaca, membaca. Dan saya sebenarnya pada hari ini mungkin bisa sekalian saya akan sedikit bercerita tentang salah satu buku yang kita akhirnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat buku sebagus ini, memuat puisi penyair 9 negara. Mereka pernah datang kemari pada tahun 2016, 2017 kita buat buku seperti ini. Dan ini mungkin kalau di dinas yang pertama kita lihat modelnya seperti ini, tebal, dan kualitasnya diakui orang, dan karya di dalamnya juga diakui orang. Jadi kalau saya bisa, saya ingin membaca satu puisi. Kalau saya diberi waktu, saya akan baca satu puisi. Oke, baik, sorry. Puisi ini mungkin bagi kita orang Aceh yang biasa menulis puisi, kita tidak belajar menulis puisi seperti ini. Mungkin saya sedikit juga menyinggung puisi dari Sukmawati yang sekarang jadi viral ya di mana-mana. Bagaimana Sukmawati menulis puisi tentang dia membandingkan azan dengan kidung. Ya, jadi kalau dalam konteks dia menulis, saya menyukai gaya menulisnya. Tetapi kenapa harus memasukkan antara azan dengan kidung, ya, tentang cadar dan itu konde. Artinya itulah dia seorang yang sudah terlalu banyak membaca, berimajinasi, kadang-kadang di luar dari yang dipikirkan oleh banyak orang. Pikirannya nggak sampai ke sana, tapi pikiran kita pasti melihat yang apa adanya ya. Nah mungkin dia punya alasan, tapi kita pasti nggak terima seperti itu. Nah ini saya melihat bagaimana seorang penyair dari Filipina, dari Vietnam, menulis bagaimana getirnya hidup di sana. Silakan. Satu puisi dari Nguyen Pan Ki Mai. Puisi yang belum kuberi nama bagi nenek. Tanganku mengangkat tinggi semangkok nasi, hasil panen benih, di ladang yang sama di mana nenekku dikuburkan. Setiap benih padi rasanya manis seperti bunyi lagu pengantar tidur dari nenek yang tidak pernah kudengar. Aku membayangkan wajah lembut saat mereka membaringkannya ke dalam bumi. Pakaiannya butut,
kulitnya menempel di tulang-tulangnya. Dalam kelaparan besar tahun 1945, desaku, kekurangan lahan kuburan untuk menguburkan semua orang mati. Tidak ada yang bisa menemukan kuburan nenekku. Jadi, ayahku mencicipi nasi pahit selama 65 tahun. Setelah 65 tahun, ayah dan aku berdiri di depan makam nenekku. Kudengar ayah memanggil, "Ibu," untuk pertama kalinya. Sawah di belakang punggungnya bergetar. Dua kakiku melekat di dalam lumpur. Aku mendengarkan gemeratak dupa yang terbakar dalam upacara penyebaran jiwa nenekku, menyatukan kedalaman dengan bumi, memupuk akar di lapangan. Ia diam-diam menyanyikan lagu pengantar tidur, menghantarkan tanaman padi bermekaran. Mengangkat semangkuk nasi di tangan, aku menghitung setiap benih, masing-masing berkilau dengan keringat kerabatku. Punggung mereka membungkuk di sawah. Wangi pengantar tidur nenekku hidup masing-masing di sanubari kami. Demikian. Luar biasa sekali. Ini adalah salah satu puisi dari seorang penyair, berasal dari Vietnam ya. Vietnam. Ada satu perumpamaan yang tidak pernah ditulis oleh kita. Kalau kita mengatakan kurus ya kurus gitu ya, tinggal kulit dan tulang. Nah itu biasa ya, tinggal kulit. Tapi seorang Vietnam ini menulis, pakaiannya butut, kulitnya menempel di tulang-tulangnya. Bisa kita bayangkan kulitnya menempel di tulang-tulang. Itulah orang yang paling kurus. Yang disebut orang paling kurus itu kayak kurus sekali dia. Kurusnya pokoknya kurus. Nah itu kan, itu jawabannya. Disinya pokoknya kurus. Nah tapi mereka bisa mengatakan kurus itu dengan kulitnya menempel di tulang-tulangnya. Nah apa salahnya seorang Sukmawati ketika dia tidak ingin mendengar suara azan tapi tidak menyatakan membandingkan dengan kidung. Betul. Itu etika dalam menulis yang mungkin akibat kita kurang membaca, kurang menulis, kurang peka dengan keadaan. Oke, baiklah. Memang budaya membaca dan juga menulis seperti puisi. Misalkan contohnya sekarang sedang booming tentang Ibu Sukmawati Soekarno Putri yang mana membaca puisi yang memang ini menimbulkan reaksi dari umat Islam di seluruh dunia, saya rasa ya. Dan ini juga bukan contoh yang baik juga ya. Ya, menjadi catatan bagi kita, menjadi catatan bagi kita ketika menulis, ya bagi adik-adik, ya bagi siapa saja yang mendengar ini, ketika menulis pilihlah diksi itu yang benar-benar dirasakan oleh semua orang itu nyaman, tidak menyakiti. Masih banyak kok diksi-diksi yang sebenarnya tujuan kita itu, tetapi kita menulisnya dengan bahasa yang lebih membuat orang tidak nyaman juga, tidak merasa tersakiti, tidak dilecehkan. Terima kasih banyak Kak Nong. Ya, saya sama-sama. Satu pesan untuk adik-adik di luar sana yang ingin menjadi seorang penulis, ini seperti apa? Mengajak mereka lagi. Saya berharap ya yang namanya belajar itu seumur hidup. Mungkin untuk tahap sekarang ini kalau orang bertanya, kenapa sih Kak Cut masih mau menulis? Kenapa sih Kak Cut masih mau belajar? Seminggu sekali saya bergabung dengan forum Aceh Menulis. Untuk apa? Untuk menguatkan gitu. Untuk menguatkan tulisan, karena yang namanya belajar itu kan butuh orang-orang sekeliling kita untuk menguatkan, butuh sesuatu ilmu yang lebih. Ketika kita menganggap diri kita sudah lebih dari orang lain, maka ilmu itu sulit untuk masuk. Maka merendahlah kepada orang-orang yang di atas kita yang banyak ilmu menulisnya, bahwa walaupun kita mungkin melebihi dari mereka, tetapi yang namanya kerendahan hati itu sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Dalam proses belajar juga kita harus menjadi seperti padi ya, semakin tinggi semakin menunduk. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita di sore kali ini tentang budaya membaca dan juga menulis bisa bermanfaat untuk adik-adik di luar sana yang ingin menjadi seorang penulis ataupun yang menjadi seorang penyair juga boleh ya. Jangan sampai mencontoh
seperti kasus ataupun puisi yang dibacakan dari Sukmawati ya. Jangan. Oke. Baiklah, terima kasih banyak dan mudah-mudahan minggu depan kita akan bertemu kembali di Haba Orginong dan saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.